kita bisa lihat bahwa sebenarnya pernyataan RG itu justru memberi dampak untuk meredam situasi ya, karena di dalam politik itu ada namanya katarsis politik. Jadi ada penyaluran ketidakpuasan gitu, pelampiasan gitu ya, pelampiasan perasaannya yang tertekan tersalurkan ya dengan mendengarkan pernyataan itu, menghukum RG. Dan takutnya nanti terbentuk opini publik bahwa mengkriminalisasi RG itu sama dengan menyerang demokrasi. Artinya apa? Ya artinya itu memberikan citra yang negatif terhadap rejim ini. Mari kita sama-sama melihat persoalan ini secara jernih, secara ilmiah, dengan cara berangkat dari pokok masalahnya. Secara akademis, pokok masalahnya adalah pernyataan RG yang mengatakan bahwa presiden itu BT. Saya singkat ya, pasti sudah tahu semua. Ya, ada dua pertanyaan yang harus diajukan di situ. Yang pertama adalah bagaimana RG yang menyatakan presiden ya Jokowi itu BT, dan mengapa ya pernyataan itu bisa keluar ya. Nah tentu pertanyaan pertama itu berkaitan dengan deskripsi ya, gambaran tentang keadaan di mana pernyataan itu keluar. Yang kedua, alasan dan sebab mengapa pernyataan itu bisa keluar. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya ya pernyataan itu bisa dikategorikan sebagai pernyataan tertutup. Itu hanya komunikasi antara RG dengan kelompok masyarakat yang secara politik ya tidak terakomodasi aspirasinya, yaitu kaum buruh ya, berkaitan dengan regulasi politik yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Yang kedua, itu berkaitan dengan evaluasi ya, evaluasi penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jadi sebenarnya seandainya sekiranya pernyataan ini tidak ke publik, saya pikir tidak menimbulkan masalah ya, tidak ada yang meresponnya. Tapi karena dikasih keluar ya sama saja ya. Kalau misalnya suatu saat nanti semua pernyataan dosen itu dari kelas dipublish keluar, wah bisa banyak persoalan itu ya. Jadi ini oke, saya kembali tadi ya, ini disampaikan kepada kelompok masyarakat yang secara politik aspirasinya itu tidak tersalurkan, dan demikian kita bisa lihat bahwa sebenarnya pernyataan RG itu justru memberi ya dampak untuk meredam situasi ya, karena di dalam politik itu ada namanya katarsis politik. Jadi ada penyaluran ketidakpuasan gitu, pelampiasan gitu ya, pelampiasan perasaannya yang tertekan tersalurkan
ya dengan mendengarkan pernyataan itu. Jadi sampai sebatas itu sebenarnya bisa itu. Cuma yang jadi problem karena dia keluar. Terus yang kedua, mengenai alasan dan sebabnya. Saya pikir pernyataan RG itu dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan itu, pemerintahan negara itu tidak ada, tidak keluar itu. Sekiranya semua kebijakan-kebijakan politik pemerintah itu ya berdasarkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ya, yang indikatornya adalah transparan, ya, akuntabel, kredibel dan partisipatif gitu. Karena itu sebenarnya cukup ya kalau memang misalnya pernyataan kebijakan-kebijakan itu dipersoalkan, ya itu memang kewajiban pemerintah untuk memberikan klarifikasi, untuk memberikan penjelasan. Ya karena memang seyogianya ya seharusnya setiap kebijakan pemerintah itu harus transparan, harus akuntabel, ya harus kredibel dan harus harus melibatkan masyarakat, harus partisipatif itu. Ya karena itu saya pikir dalam konteks demokrasi ini ada kebuntuan institusi politik yang seharusnya melakukan pengawasan. Ya itu tidak berjalan. Dalam ini DPR, dalam ini partai politik di level infrastruktur politik, ya media tidak berjalan, ya partai politik tidak berfungsi dengan baik. Di level suprastruktur politik DPR seharusnya menggunakan seluruh hak politiknya untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Dan yang terpenting harus dicatat bahwa dalam teori demokrasi, institusi perwakilan politik ya itu tidak memutus hak kontrol publik terhadap kekuasaan. Ini harus dipahami secara baik. Jangan berpikir bahwa kalau sudah ada anggotanya, ya sudah ada wakilnya, sudah ada wakil rakyat yang seharusnya melaksanakan fungsi itu, ya maka dengan demikian kedaulatan rakyat sudah berhenti, sudah statis. Tidak itu. Kenapa? Karena demokrasi itu sudah memberikan hak politik kepada warga negara. Ya, ada 3 itu. Yang pertama adalah hak ya untuk berbicara, berpendapat. Yang kedua, hak untuk berkumpul, berserikat. 3, hak untuk memerintah diri sendiri. Nah, fasilitas itulah yang digunakan oleh RG. Ya, fasilitas yang pertama dan kedua, ya berbicara, berpendapat. Dan yang kedua, itu berkumpul di situ. Ya, memang tidak berserikat tapi berkumpul. Nah, hak politik itu tidak bisa dibelenggu, tidak bisa diutak-atik itu. Karena itulah kebebasan itu. Itulah bagusnya demokrasi. Nah, karena itu ya sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan bahwa menghukum RG dan takutnya nanti terbentuk opini publik bahwa mengkriminalisasi RG itu sama dengan menyerang demokrasi. Ya, dan implikasi buruknya adalah itu pemerintah membangun opini publik bahwa dia menyelenggarakan kekuasaan secara buruk. Dalam hal ini adalah power over yang ditandai oleh ya ini saya khawatirkan ya implikasi buruknya. Karena itu saya tidak berharap ya. Tapi kalau ini nanti berlanjut, ini terus berkembang secara liar, kemudian RG dipidana, dia dihukum, maka terbentuk opini publik bahwa kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara ya dalam ini rezim politik itu menyelenggarakan kekuasaan buruk. Ya, yaitu power over yang ditandai oleh satu ya melakukan penindasan, yang kedua anti kritik, yang ketiga status quo, yang keempat anti perubahan, dan yang kelima korup itu. Ya, itu opini publik nanti yang dibentuk. Artinya apa? Ya artinya ya itu memberikan citra yang negatif terhadap rejim ini. Karena itu saya sangat menghargai ya, saya sangat menghormati sikap Presiden Jokowi yang tidak menanggapi, ya, yang tidak menanggapi pernyataan RG ini
secara berlebihan, dan saya memang melihat tidak ada itu ya pernyataan Pak Jokowi bahwa dia akan melaksanakan tugasnya dengan baik ya, dan itu hal kecil. Saya pikir sudah tepat itu ya. Nah, itu saya minta kepada semua pihak ya, jangan mencari ya, jangan menjadikan kasus ini untuk mencari untung ya, karena adalah yang berbahaya adalah implikasinya, yaitu terbentuknya opini publik bahwa rezim politik itu menyelenggarakan kekuasaan buruk ya, sebagai lawan dari ya kekuasaan yang baik ya, power proper yang ditandai oleh tadi ya adanya transparansi, adanya akuntabilitas, adanya kredibilitas dan partisipatif.